Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Bisnis dan Perseroan. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai urusan perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Fauzia, saya Alena Mela, saya Dia Salma, saya Farhan Sesna, dan saya Andini Naya Dewanti. Selamat menyaksikan! Urusan perusahaan adalah segala kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan juga operasional perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan, terutama memperoleh keuntungan. Jadi, sederhananya, urusan perusahaan ini itu mencakup semua hal yang harus diurus agar perusahaan bisa berjalan dengan baik. Urusan perusahaan ini memiliki peran yang sangat penting karena tanpa pengelolaan yang baik, perusahaan tidak akan bisa berjalan secara efektif. Selain itu, urusan perusahaan juga membantu dalam mencapai tujuan perusahaan, serta menjaga keberlangsungan usaha atau yang sering disebut dengan going concern. Ruang lingkup urusan perusahaan cukup luas, meliputi kegiatan operasional seperti produksi barang atau jasa, pengelolaan keuangan, peraturan sumber daya manusia, kegiatan pemasaran, serta administrasi, dan juga aspek hukum seperti perizinan dan juga kontrak. Dalam perspektif hukum bisnis, urusan perusahaan biasanya menjadi tanggung jawab direksi. Direksi memiliki kewenangan untuk mengurus perusahaan, tetapi tetap harus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, urusan perusahaan dapat berupa mengatur produksi, membayar gaji karyawan, menyusun laporan keuangan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Dan untuk kesimpulannya, urusan perusahaan ini adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan adalah data, catatan, atau keterangan yang dibuat dan diterima oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dokumen perusahaan memiliki fungsi penting sebagai alat bukti dan sumber informasi dalam kegiatan usaha serta sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Dokumen perusahaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan meliputi laporan keuangan, bukti transaksi, dan catatan akuntansi. Sedangkan dokumen lainnya meliputi surat, kontrak, dan arsip administrasi perusahaan. Perusahaan wajib menyimpan dokumen, khususnya dokumen keuangan, selama 10 tahun. Hal ini karena dokumen tersebut berkaitan dengan kepentingan audit, perpajakan, dan pertanggungjawaban hukum. Selain disimpan dalam bentuk kertas, dokumen perusahaan juga dapat dialihkan ke dalam bentuk elektronik, selama informasi yang terdapat di dalamnya tetap utuh, aman, dan dapat diakses kembali. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan keutuhan dokumen agar tidak rusak, hilang, atau disalahgunakan. Setelah melewati masa penyimpanan 10 tahun, dokumen perusahaan dapat dimusnahkan. Namun, pemusnahan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan dan wajib dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai bukti resmi bahwa dokumen tersebut telah dimusnahkan secara sah. Bila perusahaan tidak memenuhi kewajiban dalam penyimpanan dan pengelolaan dokumen, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, dokumen perusahaan memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti, sumber informasi, dan dasar pertanggungjawaban perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang goodwill. Jadi apa sih itu goodwill? Goodwill itu adalah selisih antara harga akuisisi perusahaan dengan nilai buku aset bersihnya, atau aset dikurangi kewajiban. Misalnya, ketika sebuah perusahaan diakuisisi dan pembeli membayar lebih dari nilai buku aset bersih perusahaan tersebut, maka perbedaan itulah yang disebut goodwill. Dalam catatan keuangan, goodwill dikategorikan sebagai aset tidak berwujud di neraca dan hanya dicatat ketika terjadi proses akuisisi bisnis. Karena sifatnya yang melekat pada bisnis secara keseluruhan, goodwill tidak bisa dijual secara terpisah. Meski tidak menghasilkan arus kas secara langsung, goodwill tetap memiliki nilai yang signifikan bagi kinerja dan potensi pertumbuhan perusahaan. Faktor pembentuk utamanya meliputi reputasi merek yang kuat, loyalitas pelanggan, keahlian manajemen, lokasi strategis, teknologi mutakhir, serta karyawan yang kompeten. Jika dilihat dari bentuknya, goodwill merupakan aset tak terlihat. Goodwill punya dua jenis dalam perhitungan keuangan. Yang pertama ada goodwill akuntansi. Dalam hal ini, goodwill akuntansi hanya mencatat laporan dari perusahaan yang mengakuisisi. Laporan keuangan ditulis dengan standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang kedua ada goodwill ekonomi. Beda dengan goodwill akuntansi, goodwill ekonomi tidak ditemukan dalam neraca karena konsepnya tidak terikat dengan proses akuisisi. Goodwill dalam hal ini lebih terlihat yang berkaitan dengan kinerja perusahaan kepada prospek yang akan datang. Hal ini bisa dilihat dari reputasi, kualitas karyawan, dan loyalitas. Lalu, dalam bisnis, terdapat dua jenis goodwill. Yang pertama, goodwill dalam bisnis dikaitkan dengan suatu bisnis berupa posisi di pasar dan pelayanan pada pelanggan.
Yang kedua, goodwill profesional berkaitan dengan praktik profesional seperti dokter, insinyur, akuntan, dan profesi lain yang memiliki pekerjaan profesional. At Goodwill, we sell gently used clothing, jewelry, furniture, art, and more. But not all we do can be seen in the store. Our mission extends far into the communities we serve. We form strong partnerships with businesses big and small to help with their employment needs. Goodwill connects individuals of talent with business by providing essential career training and job placement services. When someone makes a purchase from Goodwill, over 90 cents of every dollar goes directly toward that mission. And the difference is adding up. Last year, we placed almost 900 people into sustainable employment and provided training to over 2,000 individuals to help them find a job or sustain work. How do we do it? We operate career centers where people get resume help, learn valuable interview skills, conduct job searches, and receive technical skills training. Then, Goodwill assists in the placement of these ready-to-work individuals at businesses throughout our community. But our involvement doesn't stop there. We follow up to ensure both the local business and the participant are successful over the next year. When you team up with Goodwill, you gain access to motivated, ready-to-work individuals. You assist in the economic growth of our community, and you get an experienced team ready to help you reach your employment goals. That's not just good, it's good business. Partner with us to keep a good thing going. Learn more of how you can be a part of the solution with us at goodwillgr.org. Goodwill diatur dalam beberapa pasal PSAK. Yang pertama, pada pasal 22 yang menyatakan bahwa goodwill merupakan aset yang mencerminkan manfaat ekonomis masa depan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasikan secara individual dan diakui secara terpisah. Kemudian, pada PSAK 48 tentang penurunan nilai aset yang menegaskan bahwa goodwill internal atau goodwill yang dihasilkan sendiri atau internally generated tidak diakui sebagai aset dan tidak boleh diturunkan nilainya karena tidak memenuhi kriteria aset yang tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan. Kemudian, berdasarkan PSAK 19, goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset tak berwujud. Hal ini dikarenakan goodwill internal bukan sumber daya teridentifikasi yang dikendalikan entitas, tidak dapat dipisahkan, serta tidak dapat diukur secara andal berdasarkan biaya perolehannya. Saat ini, implementasi goodwill masih bermasalah akibat tingginya subjektivitas manajerial, serta adanya disharmoni dengan aturan perpajakan yang masih mewajibkan amortisasi. Maka dari itu, perlu adanya beberapa solusi strategis yang dapat diterapkan. Pertama, regulator seperti Ikatan Akuntansi Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memperbarui dan merumuskan pedoman yang lebih rinci terkait pengungkapan informasi. Kedua, auditor eksternal dituntut untuk meningkatkan independensi dan ketelitiannya dalam memverifikasi proyeksi arus kas yang dibuat oleh manajemen, sehingga fungsi pengawasan berjalan secara efektif. Ketiga, guna mengatasi disharmoni regulasi yang membingungkan, sangat diperlukan adanya kajian kolaboratif antara Direktorat Jenderal Pajak dan IAI untuk menerbitkan panduan teknis yang menjembatani perbedaan perlakuan amortisasi goodwill antara standar akuntansi komersil dan hukum fiskal. Terakhir, bagi para investor dan pemangku kepentingan, disarankan untuk lebih kritis dan tidak menelan mentah-mentah besaran nilai goodwill yang tersaji dalam neraca dengan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap kualitas pengungkapan sebelum mengambil keputusan investasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembukuan. Apa sih itu pembukuan? Pembukuan adalah proses pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan, pastinya secara teratur dan juga sistematis. Jadi, jika sewaktu-waktu perusahaan ingin membuka ataupun mengetahui kondisi keuangan pada saat itu, perusahaan akan lebih gampang mengetahui kondisi keuangan pada saat itu. Dan pembukuan tersebut diatur pada KUHD Pasal 6, itu menjelaskan bahwa setiap pengusaha wajib mengadakan catatan menurut syarat-syarat perusahaannya. Yang kedua, mencatat keadaan kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan. Pastinya itu semua disimpan dalam waktu 30 tahun. Nah, syarat-syarat yang disebutkan tadi itu meliputi: 1. Dibuat secara teratur dan juga tidak terputus. Yang kedua, pastinya mencerminkan keadaan keuangan yang sesungguhnya dan tidak ada penghapusan atau perubahan yang mencurigakan, dan pastinya disimpan di wilayah hukum Indonesia.
Nah, selain itu, pembukuan juga sebagai alat bukti hukum. Misalnya, kamu punya usaha kontraktor bangunan dan rekan bisnismu itu mengeklaim bahwa kamu belum bayar bahan material sebanyak 500 juta. Padahal kamu sudah bayar. Nah, di situ kamu bisa mengecek pembukuan kamu apakah di situ sudah ada bukti transfer dan juga kwitansinya. Jika itu dimajukan ke dalam pengadilan, pastinya kamu akan menang. Kewajiban pembukuan juga diatur dalam UU loh guys. Yang pertama, pada UU nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan dan juga UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan yang mewajibkan pembukuan bagi wajib pajak badan.